Akhirnya bulan-bulan berikutnya tuh udah nggak ada setoran. Akhirnya becanya numpuk di rumah dan akhirnya ada beberapa beca yang hilang di bawah kayak gitu. Di bawah rambut itu? Enggak, beda-beda lagi. Udah beda kasus. Serius? Iya, dadanya nih sakit banget, cuman bintang tamunya Jenita Janet. Oh, langsung kuat dia. Langsung sembuh, bro. Berangkat nih sembuh nih, nyampe sini. Iya. Tetap sakit, Kak. Semangat ya. Cuma buat benchmarking aja. Pengen ngerasain gitu. Itu di kepala kayak udah ditaruhin karimun bekas, tau nggak? UGD Nexera Entertainment. Ketemu lagi bersama saya dan bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mantap, Janeta Janet. Ku butuh perhatian, tapi tak kau hiraukan. Ku butuh kasih sayang, tapi tak kau berikan. Ku mau dimanja-manja, tapi kamu cuek-cuek aja. Aku bete sama kamu, aku sebel. Aku keki sama kamu, aku bete. Aku bete dicuekin, aku sebel dibiarin, aku keki dianggurin, aku bete. Solo digoyang. Mantap, ya Janeta. Ku mau dimanja-manja, Solo dimanja tuh. tapi kamu cuek-cuek aja. Pandang jangan cuek-cuek aja. Aku bete sama, aku sebel sama, Kamu aku keki sama kamu, aku bete. Semarang, Kalimantan, joget terus. Aku sebel dibiarin, aku keki dianggurin, aku bete. Wow, Kak Janeta, bro. Kak Janeta, seru banget ya, Kak? Seru banget, Nexera nggak nyangka loh. Wow. Kok aku nggak pernah diajak nyanyi gitu loh. Kebetulan ini adalah salah satu acara TV yang sangat luar biasa sekali nih. Wah. YouTube maksud saya. YouTube saya. Nggak apa-apa, biasanya kan ada Ada clip-on clip-on ya. nggak? Oke. Ini acara acara paling terkeren banget di masa dunia ini, Kak. Di masa dunia. Keren banget ini, Kak. Ini keren. Ntar dulu. Cuma satu-satunya kita punya acara ini, Kak. Yang lain nggak ada. Nggak Yang ada lain ya? ini. Apalagi kedatangan Kak Janeta Janet. Yang sangat Kak Janeta duduk dulu deh, kita Aku ngobrol-ngobrol. duduk? Iya. Kenapa kalau aku berdiri nggak enak ya? Gak kuat Kak Janeta. Gak kuat saya. Bel, kan ada gua, Bel, sini, Bel. Mama, Ada gua Oh, sini. ada orang ya. lu kebanyakan job, Bang Po. Lu kebanyakan job kali ini, Bang Po. Cukup aku yang akan mainkan semua ini. Gua ngapain? Lu cuman, ya, jadi nasar aja, jadi nasar. Jadi nasar. Oh, kalau King Nasa tuh dia heboh mati Oh, dia lampu kebetulan gitu. Kak Janet. Heeh. Musik serem, bro. Kenapa? Ada apa? Hah? Ada apa? Saya ini kan keturunan ada dari salah satu kekaisaran di daerah Yunani. Wah, jauh banget ya? Iya. Nyasar ya? Kali ini saya tidak mau bohong, Kak. Iya. Kalau saya pengen ngeraba seorang Rispo, yang dimana Rispo ini kali ini ada sesuatu yang nempel di diri dia. Apa kaos? Po, jangan bercanda nih, Po. Ini serius nih, Po. Aku kan baru pertama kesini ya. Nih, Kak. Pertama kali Ini ya? musiknya begini lagi ya? Nah, jangan Enggak, berapa. nanti suka akan ada Apa? kita liatin langsung. Tangan ini. Bau. Bau. Terima ada. Gak ada. Orang aku kan baru pertama datang ke sini, terus
tiba-tiba kok kan tadi makanya lagunya bete. Iya. Rispo nyuekin banget, nganggurin. Jenita Janet udah 2 jam make up, coba. Kagak joget gini-gini doang. Kak Janet. Gitu loh, nggak enak aku loh. Gitu loh, minimal joget lah. Sebelum kita, ya, gak kuat bro. Jangan bro. Musik jangan terlalu serem bro. Terima kasih dulu, minta tepuk tangan dulu buat Janeta Janet teman-teman. Kita akan bahas Rispo nanti, kita akan bahas Rispo lagi kak. Enggak, lu yakin sendiri gua diem aja. Lu harus ikut, lu ikut. Tadi Gua nggak kuat. gua juga susah ngomong. Kenapa sih? Tadi Janet pikir mah dia ini emang karakternya dia begini, jadi hari ini emang... Enggak, Janeta Janet nih sebenarnya nih lagi sakit. Serius? Iya, dadanya nih sakit banget, cuman bintang tamunya Janeta Janet. Langsung kuat dia, langsung sembuh bro. Berangkat nih sembuh nih, nyampe sini. Iya. Tetap sakit kak. Semangat ya, Rispo. Semangat. Ternyata nggak ngaruh. Ingatnya buat yang di rumah gitu Iya. dong. Biar Kak semangat. Janeta, sekarang kan lagi rame banget nih pesta bola. Bola, Nah. bola. Ya kan pesta bola, lagi rame banget sekarang marak-maraknya semua orang pada nonton bola. Pilih apa sih? Aduh, negara apa sih? Kalau Kenapa negara apa begini? Ya, maksudnya ada yang gatal aku. Ada yang gatal baju gue kurang rapi. kalau dari baju kira-kira nih, Wah, pasti dong Indonesia. tetap di dadaku Indonesia. Indonesia. Luarnya Brazil. Iya, Oh ya, Brazil ya. Iya. Awalnya sih aku tuh bukan penikmat bola yang dari awal aku menyukai bola karena apanya. Tapi pas waktu itu sekeluarga tuh lagi nonton bola. Sekeluarga nonton bola tuh. Umur aku masih berapa ya? Umur aku masih SMP-an lah. Berapa tuh? Berapa tahun? SMP berapa sih? Berapa tahun? SMP 25. Enggak. SMP itu 14 15. 15, iya. 15 tahunan, Po. Beda setahun. Beda emang iya kakak kelas aku ya? Sama yang 16. Masih lucu kamu sakit jantung. Misugi masih lucu kamu. Misugi bro Subatsa. Lar berjuanglah Subatsa. Berjuanglah Misugi. Enggak, gua bukan jantung. Tapi emang kan ada jantung bener kan? Kita semua punya jantung, bener ada. Kita tahu Iya, kan. Tapi mungkin penyakitnya jangan jantung lah. Bener banget. Iya. Kadang kan kita tahu kan sekarang adalah pengusaha. Wus. Wah, sudah penyanyi, pengusaha Bang Po. Sarjana lagi semua. Ini usahanya bakso gonjreng. Iya benar. Iya kan? Tahu kan? Tahu. Nah, Jadi saya- aku tuh orangnya sangat sangat mencintai makanan lokal gitu loh. Nice. Karena aku ngerasa dulu aja tuh aku bukan siapa-siapa. Bener. Tapi dengan cara aku gitu kan, gimana caranya gue bisa sukses dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Gila ya. Maksudnya gini, kalau jalan yang liku-liku kan aku nggak tahu mapsnya kemana. Tapi kalau kita udah tahu mapsnya kemana, udah ada goalsnya, tujuannya, jadi enak gitu. Jadi nggak belak-belok dulu, maksudnya gitu. Nah akhirnya aku ngerasa bahwa setelah aku punya uang dari nyanyi, wah bisa nih aku bilang aku sekarang belajar berbisnis. Ya. Tapi aku pengen ngangkat, menaik kelaskan makanan cemilan-cemilan Jawa Barat, terutama itu di Bandung. Ada namanya basreng, bakso goreng, Iya tahu. bakso tahu. ikan. Iya. Dulu mah ya kan dicolok gitu. Benar. Heeh. Dulu mah bakso ikan yang benar-benar pure ikan tenggiri. Tapi sekarang aku benar-benar mau aku develop lagi ikan sama ayam. Terus aku kasih, kalau biasa kan sausnya pakai saus yang merah itu kan. Sekarang aku pakai sausnya tuh kayak creamy cheese, mozzarella, Wih, berarti Ini ini emang saus Taichan. Janeta Janet cocok jadi pengusaha nih. Kenapa? Dari tadi jualannya bagus banget ya. marketingnya dia pintar. Tapi ada sih trik-triknya gimana untuk memperjualkan barang itu atau Ya. kan biasanya kan ada bakso bulat. Bakso bulat digoreng dadakan jadi iya. rame. Iya. Kak Janet gimana? Apa Itu dengan goyangan? Itu tahu bulat, bakso Tahu bulat. bulat. Tapi Kak Janeta Promo, Janet, dia cara promonya. Cara promonya. bakso gonjreng sama nyanyi duitnya gedean mana sih? Woi, pasti dong. Nah, Gini, kalau nyanyi itu duitnya pasti larinya ke kita semua. Benar. Karena kita yang jadi pemeran utama. Kalau di bisnis itu beda dengan dagang sama bisnis kan beda tuh. Iya. Kalau dagang kita yang jual, kita yang nyari barang, kita yang jual. Tapi kalau bisnis itu bisa dioperate sama tim. Jadi lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya nyanyi, kita dapat uang di nyanyi, kita pakai ke bisnis. Nanti yang ngejalanin tim aja kayak gitu. Jadi mainnya udah main kayak gitu nih. Kalau kita ngejalanin nyanyi terus kita jualan juga dagang, aduh capek gitu. Jadi kita mainnya berbisnis, bikin tim, teamwork yang baik, terus bikin juga konsep jualan kita mau seperti apa. Oke. Kan Basteng biasanya mah
tanggung gitu Tanggung, ya, ya, tanggungan tau gak sih? Oh ditanggung-tanggung gitu, jual gitu dinding kan, gitu kan. kayak cuanki Iya, gitu benar. kan. Nah sekarang aku bikinnya tuh bikin kayak industrial booth gitu. Jadi lebih eksklusif. Bisa kepikiran bikin itu gimana ceritanya? Suamiku, jadi Nah, tuh karena suaminya pengusaha. Dia tahu itu mas suaminya beli. Wah, itu di mana-mana es itu. Bel tau nggak pernah mau lo sama suaminya aja. Berubah deh. Sempat aku DM suami kamu. Aku DM suami kamu. Tar dulu. Aku tuh ngebayangin ya suami gua kan ada jenggot ada kesininya, terus dia juga jambangan juga kayak, Iya. gimana sih yang cewek mana yang cowok mana? Iya. Ya kan kumis suami kamu aku lepas juga jadi kumis aku Astaga. juga. Ih, bener-bener. Ngebayanginnya aneh ya, kayak Mas Adam ada 2 ya. Enggak. Tapi gue tuh berpikir gini, karena banyak banget kan, bener-bener banyak banget yang nge-DM-in suami, yang itu tuh modusnya tuh pengen berbisnis. Modus. Modusnya pengen Ada yang cewek-cewek yang, Cakep yang seksi-seksi gitu. iya kadang-kadang aku mau bisnis dong, gini. Aku bilang modus belum tahu Tapi ini menurut sih. gua nggak mungkin sih karena suami pasti milih Kak Danet karena Kak Danet itu pintar. Danet siapa Danet? Janet. Oh, Janet. Tolong dong, benerin dong. Rizky. Jenita Janet. Janet itu keren pompo. Nah dulu beliau nih gua pernah dengar katanya pernah waktu jadi penyanyi dangdut itu bayarannya sambil bikin Kak Danet nangis katanya. Wes, bayarannya pakai nangis. Iya pernah. Ya, Apa dibayar bawang merah? jadi dia dibayar itu enggak. Keluar air mata. Kamu Kok dibayar nangis? dia aku dengar dari kabar. Tadi dulu gua kasih tahu. Empat burung. Wah, anak kecil lagi. Dari tadi dia ngomongin anak kecil, bener emang? Akhirnya dia Bener, tahu. bener. Gue nih bisa ngelihat semua di sini. Boleh gue kasih tahu nggak lu sebenarnya ada sosok Apa? lu? Iya, di mana? Sosok ratu Ratu di mana? di sebelah kiri lu. Ah, serius. Ah. Ratu Purbasari. Tadi dong bedak gue dong, bedak. Dulu gue jangan bahas sebentar aja gue ngomongin itu gue langsung tembak aja. Oh tuh. iya, aku tembak aja. Oke, baik. Tadi nanya apa lupa? Itu katanya dulu pernah dibayar nyanyi. Oh, nyanyi. Di Jadi- berapa gitu lupa aku berapa ada orang ngasih tahu katanya pernah dibayar dulu waktu masih ngerintisnya panggung ke panggung. Iya, benar. 200.000 apa Ya, berapa? ih, kemahalan itu. Jadi dulu mah sistemnya gini, aku kan sempat ngebantuin Bibi nih. Iya. Sempat ngebantuin Bibi Nenden namanya. Jadi aku ikut-ikut dia nyanyi, itu dia dapat bayaran waktu itu 50.000. 50.000 tuh udah bagus banget pada saat itu. Sedangkan aku waktu itu kan newcomers. Newcomers apa sih? Pendatang baru. Iya, pendatang baru pada saat itu, ya kan? Jadi bener-bener gue nyanyi dibayarnya pakai saweran kayak gini nih, bener-bener dihitung. Abis nyanyi tuh dihitung 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Ya Allah kalau banyak, tapi ya gimana sih, kebayang nggak sih pada saat itu lagu-lagu juga masih terbatas. Terus gue tuh tipe orang yang nggak bisa joget dangdut, nggak bisa. Orang makan ngecor, ngebol gitu kan. Terakhir ada yang jadi kobra. Ya ada, bener. Kamu lihat nggak? Kesurupan ya? Jadi macan itu. Kayaknya sawerannya kenceng loh kalau gitu ya. Kenceng tuh. Iya bener. Sama dipukulin orang dulu saya. Disiram air dulu bisa nggak kesurupan. Sampai di titik itu kan. Iya, makanya kalau sekarang kan nyawernya udah 100 ribuan, dulu tuh masih 2.000. dong pasti dong. Aduh, alhamdulillah ya. Tapi berarti bingung dari juga. dulu, dari bayaran kecil sampai sekarang Kak Janet bayarannya udah gede. Emang konsisten, emang seneng berarti sama dangdut berarti ya? Dangdut itu sebenarnya adalah Titik balik perubahan keadaan. Aduh, Cara sih, titik dia- balik dia tuh- lagi aja. dangdut itu menurut aku nggak sekedar musik, tapi itu tuh cara yang menggiring Janet untuk bisa nemuin jati diri, gitu. Kayak gimana ya, kayak Keren kata-katanya. iya, karena kalau orang ngelihat musik dangdut ya gitu doang, joget-joget doang, tapi enggak, ternyata banyak cerita, banyak banyak kisah di balik musik dangdut itu sendiri. Dari musik dangdut dia bisa menjadi sosok yang bisa lebih hebat misalnya dari sebelumnya. Dari musik dangdut aku bisa ngebuktiin, gue bisa berdiri di kaki gue sendiri gitu. Tanpa gue harus mengemis, tanpa gue harus merendahkan diri kayak gitu-gitu. Itu gara-gara dangdut tuh. Iya. Gara-gara benar. dangdut. Dan gara-gara dangdut juga mungkin kalau dangdut kan ibaratnya identik semua tarian. Iya, benar, Nah, goyangan. mendapatkan ciri khas Janet nih. Iya. Orang taunya Janet itu apa gitu. Iya. Kan orang taunya Janet itu rambut berganti jangan. Wig, Iya, wig, bener, pakai wig. wig. Iya kan, berganti pakai ganti. wig. Wih,
Nah itu gimana? Wik. Kak Janet selalu di depan hatinya masyarakat, suaminya pacar ebel. Bener gak sih? Bener dia. Misalnya. Curiga loh gue mah. Abis ini gue tanyain loh sama suami. Bel emang lagi nyari Iya. pengusaha juga. Pengusaha tapi gak usah suami gue, gak usah. Suka sama suami kamu. Suka yang bewokan. Suka banget, gemes banget, apalagi kena bully. Nggak kuat aku. Dia nyari temen dia mah. Bel. Kesel. Ini kan Janet katanya nggak bisa goyang dangdut. Nah nggak bisa. Coba ajarin Belu. Goyang kobra, Bel. Agak simpel aja sih. Ini belum menemukan ini dulu. Wig. Wignya. Oh jadi sebenarnya Oh gini. iya, Tarik, Wik. ntar. Itu penasaran aku. Zaman dulu kan Janet paling sedikit dapat saweran karena aku nggak bisa goyang, itu tuh kekurangannya. Nggak bisa goyang, kebayang nggak? Yang lain kan kalau misalnya kayak pimpinan musik dangdut, nggak usah ngajak si Janet mah nggak bisa goyang. Nggak bisa. Sampai dia sendiri begitu. Iya, sawerannya sedikit. Udah nggak usah, cari aja yang berani goyang, yang gimana. Tapi menurut aku, aduh janganlah gitu, maksudnya kita kayak cuma pengen saweran doang, terus kita kayak merendahkan diri ya kalau Ada yang goyang dimasukin yang. ke sini kan. Nah makanya Wah, kalau kebanyakan penyanyi dangdut sekarang bener kan. Wah, kan, mungkin karena bajunya kagak ada saku kali, makanya bingung kan yang mau nyawer gitu. Masukin sini, ketarik. Makanya tips sih buat penyanyi dangdut, lain kali nih biar nggak. masih lucu, sakit masih lucu. Sakit lucu. Jangan digituin, udah jangan digituin. Emang ditarik gitu dia minta kembalian apa? Enggak. Akhir ada nih, dia narik. Hari-hari ini tarik dia. Ada anaknya lagi masih. Orang dikirain gede, ternyata 10. Kamu bisa lucu. Dia mah semuanya diembat kayaknya. Tapi ngomong-ngomong bener, penyanyi dangdut kadang-kadang disawernya ke sini, bener. Bener. Ada yang harus dibawa di gini. Tapi kayaknya gue berpikir, karena penyanyi dangdut tuh susah bawa saku. Lain kali ntar kalau nyanyi dangdut bawa kresek. Yang paling penting gantelin di sini nih. Nah, kotak amal, apa kotak apa? QR kalau nggak QR ya. Udah Iya, tinggal mendingan scan. QR aja. Kalau misalkan rambut yang itu tadi yang warna pink, wig itu, apa memang sengaja Kak Janet mendapat ini ilham atau dari apa gitu? Sebenarnya tuh dulu tuh karena aku nggak bisa joget, jadi aku Berarti harus cari perubahan. harus cari sesuatu lebih baik, sedikit beda biar gampang dikenal. Oh, sedikit berbeda, sedikit lebih baik berarti. Iya bener, daripada lebih baik sedikit, ya kan? Benar. Lebih baik sedikit tapi lebih baik. Lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul itu. Jadi menurut aku, tampil dengan wig daripada rambut kita yang dicet-cet kan nggak mungkin kan setiap hari dan segala macem tuh ribet banget pasti. Jadi aku berpikir, udah pakai wig aja deh. Walaupun pada saat itu gila, aku tuh udah dibilang badut ancol lah, dibilang. Kok kamu nggak protes bilang dong aku badut Dufan gitu. Kan ancol. Sampai di titik itu Ada. Jadi waktu itu kan ada satu acara gede tuh. Aku udah excited banget kan. Acaranya bener di Dufan pada saat itu. Aku datang kan, dengan pedenya pakai wig warna pink, baju hijau. Anak-anak kecil, wih, alhamdulillah, katanya seru, badutnya datang. Istana bonekanya pada keluar nih. Aduh. Ini bener kayak, gitu ya. Terus banyak juga dari teman-teman penyanyi yang lain yang bilang, aduh Janet nggak banget gayanya. Terus ada juga pengamat busana ya. Pengamat style fashion. bilangnya Janet busana terburuk gitu kan. Wah, sedih banget. Sebenarnya itu kan salah satu sesuatu yang itu nggak mudah loh, itu dipikirin banget. Gimana caranya orang bisa ngenotis kita, bisa ngelihat kita dengan apa yang kita punya nih, sesederhana yang kita punya gitu kan. Misalnya suaraku ya nggak terlalu bagus-bagus amat lah gitu, goyangan. Bagus kok, kata siapa? Bagus kok. Ya tapi kan Bang Aku Emil, sebagai penggemar kamu, hatiku tuh selalu Inul. Enggak, tapi wig kan mahal-mahal. Mahal itu pasti. Iya, jadi Dulu belum punya duit, gimana beli wig? Jadi dulu masih ikut manajemen. Aku tuh pernah pakai. Ada dulu masih ikut manajemen. Terus aku pernah pakai wig dari harga 50.000 sampai pernah juga pakai wig yang harganya 45 juta. Ya, setelah punya uang sendiri ya. Cuma buat benchmarking aja. Pengen ngerasain gitu. Itu di kepala kayak udah ditaruhin karimun bekas, tau nggak? Kalau hilang nyesek ya. Iya. Hilang nyesek loh, bener. Karim.
masih lucu kok. Ini kalau nggak sakit gimana ya? Oh, kacau kalau. Kacau ya. Oke, baik. Kebayang di kepalanya ada supirnya lagi ngeng. Tapi bener, aku tuh sampai ngoleksi itu sekarang tuh sekitar 1000-an lebih. Hah? Itu Serius. dari tahun berapa? 2012. Yang wig yang pertama kali Iya. Kak Janeta punya udah panjang banget berarti ya? Emang jenglot? Oh nggak nunggu ya? Oh, Oh nggak boleh. bro, berat bro. Berat gua, Po. Kenapa? Ada sosok rambut yang Rambut? Kakak Janet beli yang wig itu. Yang mana? Warna apa? Rambut orang itu. Lu pernah beli rambut Heeh. wig? Iya. Ternyata rambut itu rambutnya orang yang diambil dari meninggal. Ah, masa sih? Kan kita nggak tahu kan, kita belinya di salon. Ya gua juga nggak tahu ini dari sini. Hah? Anak kecil yang ngasih tahu. Kak, jangan dikomediin Kak, ini beneran Kak. Serius? Bahkan ya? Oh iya? Bahkan di cerita Janet ya? Mhm. Wig yang kamu beli sekitar tahun 2018 itu 2015. jadi masalah karena kenapa kamu beli sama kepala-kepala itu? Oh, jadi komedi bro. Ah, Ya udah. hah? Emang kepalanya? Enggak, perasaan gila kepalanya. Emang orangnya udah meninggal? Aku sih nggak tahu kan, namanya kita kan beli-beli aja kan. Jadi ada salah satu orang yang menawarkan Mm-mm. dan lu menerima karena harganya kurang lebih sekitar 20 juta rambut itu. Ntar dulu, itu pasti rambutnya rambut asli. Pernah sih waktu itu aku beli, harganya tapi nggak 20 juta sih. Harganya tuh 21,5 kalau nggak salah. Ceritanya nih, kasih tahu. Kasih tahu Bel, gue pusing bener gua nih. Sian ya, orang kerja gini profesional ya. Nggak tahu di belakangnya dia tadi tiduran di kursi. Tepuk tangan dulu dong, Rispo. Sehat terus pokoknya mesti nih. Ya, makasih, Kak. Nanti aja membahas ini, nanti aja. Ah. Gua akan ngasih tahu nanti aja sih. Kalau Jadi sekarang ntar dia kontaknya aja ntar aku ke rumah kamu. Ya karena sekarang nggak nemu kan lo? Gak nemu. Ngomong apa? Jadi gua mau cerita, mau cerita dikit. Tapi Jadi bener nggak? Ada salah bener, satu? Nah, kan? ada wig yang rambut asli yang aku beli yang seharga 21,5 itu, aku pesen itu custom itu. Nah, customnya tuh sekitar 2 bulanan. Pas nyampe, kok pakai wig itu kok agak panas gitu. Tapi ketika di atas panggung kok kita kayak jadi Wibawanya jadi On tambah- fire. iya kayak on fire. Apa karena emang afirmasi aja kali ya supaya perform sukses gitu kan. Biasa kan suka kayak gitu, jadi suka ketarik. Apa emang gimana gitu? Aku masih belum ini sih, masih belum ketahuan. Tapi yang pasti wig itu pernah hilang. Ketemu lagi. Main gendang. Dia merhatiin ya. Dia merhatiin loh, seru. Lagi gua loh ngomong kayak gitu. Ini gua loh. Kerja ya, jangan menikmati obrolan ini lah. Jadi serunya tuh adalah sempat hilang, diambil orang. Itu bener itu. Pas diambil orang, dianya teriak-teriak kayak kesurupan. Oh, panas. Nah, kenapa itu aku bilang? Kenapa? Aneh banget kan. Lu jangan begitu. Serius. Jadi pas dipakai, dia kayak kepanasan, teriak-teriak kayak kesurupan. Terus akhirnya dia ngembaliin, maaf ya kak, tadi aku salah pakai wig gitu. Padahal itu wig, dia udah tahu kalau wignya wig bagus. Mohon maaf Kak Janet. Iya. Mohon maaf. Kak Janet. Kak Janet. Mohon maaf Kak Janet. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kanannya. Sebelah kiri. Ngaruh. Bentar lagi ke bibir. Jangan komedi bro. Ini rawan nih bro. Ini aku takut Kak Janet. Janet. Kak Janet. Kayaknya lidah dia ngegulung deh. Oh, kobra. Iya bener. Namanya adalah Burhan. Burhan itu adalah bapaknya. Nama anaknya adalah Seri. Dan rambutnya ini kayaknya katanya pernah
tanpa disadarin adanya mencukur sampai botak. Rambutnya? Rambutnya. Namanya Seri? Seri. Berarti satu sama dong? Bro, nih bro, momen bro. Serius Momen loh, ini penting serius banget bro, tadi, jangan momen candain penting bro. banget. Ini gua nggak bisa ini, jangan candain. Iya, Beneran nih penting, karena penting. Benar, si Seri terus si Seri dibotakin, dipaksa. Satu sama. si Seri berontak, dia pengen ke Danet beli nasi kotak sekitar 25 nasi kotak, harganya 15.000 bagikan ke orang-orang yang berkebutuhan. Si kotak ya? Karena Bisa dia nasi bungkus gitu? kalau enggak ke Danet nih, gue jujur, ke Danet beberapa bulan ini hati-hati. Ada sosok yang akan pengen megang tangannya ke Danet. Ah, serem. Ada sosok. Yang paling dekat. Coba kan? Wah, bener dia nih kayaknya. Bener dia. Udah pasti dipastiin. Namanya pasti depannya Roberto. Gak mungkin gak cocok sama wajahnya. Tapi aku benar benar. Berarti sampai segitunya ya bikin. Iya, bener begitunya nih muka dia masih tegang. Jadi sebenarnya si wig itu tuh punya cerita masing-masing. Kayak wig biru, energinya beda. Wig biru energinya bawa kita jadi kayak strong. Wig merah. Merah. Wig merah tuh bawaannya kita kayak pengen cepet-cepet udahan nyanyinya. Karena berani, merah Iya, itu berani. wig ungu yang warna as Bukan banteng kan purple. merah itu kan warna. Oh, bukan juga bukan. As purple itu bawaannya kita kayak lemah lembut kewanitaan. Jadi semua warna tuh mengandung energi. Ternyata selama ini yang gue pikir itu ada isinya apa-apa, ternyata kagak. Warna. Warna tuh emang warna mengandung energi. Seperti lagunya kan, merah kuning hijau di langit kuasa. Tapi Kak Janet, tapi ada wig yang kita nggak mau Lepas. gitu. Karena sudah pengennya lama gitu. Wig yang nggak pernah lepas. Wig Kak. Lu pancing ke situ, Po. Lu pancing ke situ, Po. Lagi Tadi- sakit lu. Tadi lagi sakit ngomongnya ya. Dia kalau lagi sakit ngomongnya jorok nih biasaannya orang. Enggak, udah enggak dari tadi. Nah, jadi semuanya tuh ada ceritanya. Nggak mudah lah bisa terus eksis dalam arti ini hampir 10 tahun. 10 Sama tahun ini, dunia Kak entertain. Janet, udah 10 tahun berarti kan. Dulu sebelum sukses pernah jualan nasi Padang. Nah, aku tahu Lah, kan orang Sunda. Ya, kan saya juga tahu. hubungannya apa. Ya tapi benar. Jadi zaman dulu tuh bapak aku setelah pensiun dini karena memilih untuk bisa kumpul dengan keluarga, papaku tuh sempet jadi pengusaha beca. Pengusaha beca tuh jadi mempercayakan ke orang-orang untuk dibecain, untuk dijalanin. Tapi ternyata ditipunya gini, jadi hari pertama, kedua masih ada setoran. Akhirnya bulan-bulan berikutnya tuh udah nggak ada setoran. Akhirnya becanya numpuk di rumah dan akhirnya ada beberapa beca yang hilang di bawah kayak gitu. Di bawah rambut itu. Enggak, beda lagi. Udah beda kasus. Jadi ini benar-benar dibawa sama si orang yang kita percayain itu. Padahal kita benar-benar ngasih kerjaan buat mereka. Jadi Tapi penuh bapakku beca tuh rumah Kak Janet. ada, nggak banyak sih, ada sekitar 8 beca pada saat itu. Akhirnya bapakku nggak patah semangat karena bapakku biasa kerja kali ya. Akhirnya Neng, mama bapak Dia goes kayaknya 88-nya. Hah? Dia goes 88. enggak, Gak digoes, Po. Gak digoes dong. kan hilang. Jadi sisa tinggal 2. Jadi yang 6 itu nggak tahu, ada yang dijual sama mereka, jadi dijual. Tapi ya udah, kita mah ikhlas aja. Nah, pesan dari bapakku gitu, kalau misalnya kita emang udah berbuat baik sama orang, terus orang itu berbuat zolim sama kita, nggak usah dibalas. Karena rezeki kita akan betul, dibantu lagi. nggak akan pernah kita ngerasa untung memikirkan sesuatu hal yang memang itu memang sudah hilang. Mending berdoa untuk bisa dapat penggantinya kayak gitu. Terus bapakku sampai jualan nasi Padang demi menyelamatkan Kadang sama keluarga semua. Iya, karena bapakku tipe orang yang nggak pernah mau nunjukin kesedihan sama anak-anak. Enggak, jualan nasi Padang tuh masak gitu. Jadi kita ngambil dari Dari restoran. Padang, Dari gede jauh banget, Po. Masak dulu mereka, Po. Ini iya, rendang, jadi segala. mereka itu rumahku kan di Bandung Selatan. Nah, jualan itu di daerah Gasibu, Bandung. Sekitar yang lapangan itu, Iya. yang depan gedung sate itu. betul. Jadi dia tuh bapak mamaku tuh jualan setiap hari Sabtu sama Minggu malam tuh biasanya kan ada yang suka acara di situ. Jadi mereka buka booth kecil gitu, kayak gerobak kecil, buka makanan di situ, ngambil barang makanannya tuh 2,5 jam dari rumah. Jadi dia tuh bawa kepala ikan kakap, bawa apa tuh bener-bener dibawa pakai motor. Itulah perjuangan orang tua ya.
untuk Betul. menafkahkan Demi keluarganya. dan terbukti sekarang anaknya jadi Anaknya jadi sukses. sukses gini. Nggak nyangka sih. Semua berkat Orang tua dan doanya. orang Betul. tua, doa. Aku tuh ngambil pesan positif banget ya kata papaku, aku ingat banget. Neng katanya, seberat apapun hidup kita, diri kita tuh nggak boleh jadi beban buat orang lain. Jadi sebisa mungkin kita itu dikasih modal sama Allah itu pemikiran, akal, kesehatan dan tenaga, pakai itu, maksimalin itu. Jangan sampai ngerugiin orang, jangan sampai ngebebanin orang gitu. Jadi awalnya dari situ lurus aja, kalau ada orang yang zolimin, ikhlasin. Kalau misalnya, ini bapakku jualan nasi Padang, terus tiba-tiba banyak preman yang ke situ malam-malam bukan minta jatah ya, jadi kayak Pak, saya belum makan, jadi tapi nggak pernah bayar. Nggak bayar, Nggak, premannya nggak bayar. iya, tapi bapakku kasihan, ya udah nggak apa-apa mau makan sama apa. iya. Bapakku tuh orangnya, aku bilang Pak, jualan itu nggak bisa kasihan Pak, namanya kita jualan, nggak apa-apa Neng. Mungkin hari ini kita ngasih makan orang, besok kita dikasih makan sama orang. Gitu. Tapi ada nggak Papa masih yang ada. makan rendang Bapak ada. bilangnya tempe? Ada bener. Enggak, aku makan ya cuma tahu aja misalnya, padahal dia makannya ayam gitu. Ayam Ada gitu. bener-bener. Papa sama orang itu ibu masih ada, Pak? Bapak alhamdulillah masih ada sama ibu. Mau nggak ngangkat aku jadi anak? Orang udah enak-enak punya anak Janet dari dagang nasi Padang di lapangan loh, sekarang anaknya jadi Kalau- pengusaha bakso. Kalau dulu butuh buat ngangkut-ngangkut gitu butuh Oke, kayak siap. dulu, sekarang udah enggak kayaknya. Saya udah Luar enggak. biasa sih itu. Tapi itu Pelajaran yang saya dapat. bapakku sama mamaku tuh nggak nyangka banget kan, waktu itu aku benar-benar dari kampung ya pindah ke Jakarta itu ikut duo kan. Iya, Ikut dua. ikut duo dalam arti mereka tuh nggak nyangka aku bisa jadi artis tuh sama sekali, karena pemikiran mereka tuh nggak pernah ekspektasinya jauh-jauh, paling juga penyanyi dangdut biasa keliling gitu kan. Mereka taunya sebatas itu aja, padahal di belakang aku nih lagi berjuang, latihan nyanyi yang bener, joget dangdut on tempo gitu kan. Terus juga mempelajari lagu-lagu dangdut yang lainnya walaupun aku nggak bisa cengkok dangdut yang lelelelelele Iya. gitu. Akhirnya aku belajar itu, terus nyiapin ikut audisi, masuklah audisi tersebut. Dan ternyata audisi tersebut menjadi jalan pembuka mindset aku ke depan bahwa ternyata dunia entertain itu masih luas gitu. Masih luas. Di situ tuh kebuka banget. Dari situ aku kayak ngerasa dari penyanyi dangdut yang panggungan, wah jenjang karir kita tuh untuk bisa jadi artis, dalam arti artis itu ternyata lingkupnya besar. Bisa jadi penyanyi, bisa jadi host, bisa jadi komedian, bisa jadi tukang kendang. Kalau di TV terus jadi artis loh. Iya kan, jadi semua tuh bisa dapat kesempatan untuk bisa jadi artis sebetulnya kalau kita membuka diri, mindset kita dibuka nih, jangan mental block gitu. Belum apa-apa, gue anak kampung, gue nggak mungkin mampu. Orang aku juga dulu pernah jadi operator telepon. Wah. Oh, CS. Serius itu. CS Bang. Yang sering CS diomelin banget. sama orang. Ini gimana ini? Bener, aku tuh pernah jadi, orang tuh mungkin ngelihatnya, enak jadi artis dan segala macam. Aku tuh udah pernah jadi MC woro-woro di PRJ. Oh, MC Ciki. Iya bener, minuman teh. Pucuk. Minuman teh. Teh, Ya, bener, Pucuk. Dulu yang dibotolin. itu MC di situ gak masuk akal. Dari siang sampai Aduh, tengah malam. Bener, Bang. itu bener. Jadi aku waktu itu dapat uang sekitar cuma 125.000. MC-nya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore apa jam 7 gitu. Umur berapa itu? 17 tahun ada nggak? Udah keluar SMA. Udah keluar SMA. Jadi aku pernah ngerasain jadi MC woro-woro yang teriak-teriak yang ayo Bu, Bapak Bu. Jadi di situ aku belajar juga untuk public speaking secara nggak langsung ya. Iya. Gimana caranya ya minimal public speakingnya untuk bisa menarik interestnya orang untuk datang ke booth kita. Aku kalaupun misalnya jualan pernah di marketing funding. Oh ya, bagi Jualan di deposito. deposito di bank. Iya. Iya. Tapi sambil Gitu. nyanyi nggak waktu itu juga? Enggak. Nggak nyanyi. Pada saat itu aku nggak laku nyanyi. Nggak laku ya? Nggak laku nyanyi karena aku nggak bisa goyang. Permasalahannya di situ. Tapi kan Kak Ternyata Janet ini gitu. prosesnya panjang gitu ya kan. Biasanya orang kalau yang prosesnya panjang begitu di atas akan bertahan lama gitu. Masya Allah, amin amin. Karena kan banyak orang yang tahu-tahu terkenal sekarang mana gitu nggak Tiba-tiba kelihatan. hilang Nah, gitu ya. Fenomena-fenomena seperti itu gimana menurut Kak Janet yang tahu-tahu viral, terkenal, terus hilang gitu? Itu sebenarnya momentum. Semua orang itu akan viral pada waktunya. Oke. Semua akan kesannya gini, semua akan dangdut pada waktunya waktunya. gitu. Awalnya mungkin orang tabu, ini apa sih nggak jelas. Awalnya gitu, ke Janet aja dipandang cuma sebelah mata. Aduh, Janet bisa apa sih? Nyanyi aja cuma gini doang pakai wig, hai. Tapi ternyata eksistensi ini membuktikan bahwa kita nggak sekedar bisa hahihi doang.
HP punya. Tapi ada sesuatu yang kita pertahankan di sini. Jadi kalau misalnya ada fenomenal yang viral terus tiba-tiba hilang, berarti yang tadi aku bilang persiapan mereka belum matang. Senjatanya belum kuat. Senjatanya belum kuat. Ketika dikasih momentum, ketika dia dikasih panggung untuk viral, harusnya dia tunjukin semua apa yang dia bisa. Kan harus diinin, Nyanyi bisa, nge-host bisa, komedian bisa, jadi ngedance bisa, jadi kuli bisa. bisa tukang panggung bisa. Terakhir jadi lampu dia. Lampu sorot ya? Ada orang viral jadi lampu sorot gigi. Mantap Iya. banget itu kata gua. Ya makanya preparing itu penting banget untuk. Oh, air hangat. Udah mulai ya? Udah mulai kerasa ya? Kagak nih, ngilu. Ngilu dia ngilu. Ngilu. Bentar ya. Iya, oke baik. Aman anak bayi yang tadi dia ngomong kayak gini katanya, semoga Rispo sembuh katanya. Amin, semoga Rispo sembuh dan Kak Janet tambah cantik. Ya, udah nggak sakit nih. Ampuh ya? Kak Janet. Iya. Kak Janet itu tipe pasangan yang dominan atau ngikut aja apa kata suami? Dominan apa nih? Oh, dominan semuanya maksudnya. Iya. Pokoknya suami harus ikut kayak gini. Oh, Harus kalau ngikutin cara aku gini. itu terlalu otoriter ya, karena Terus. pernikahan itu dua kepala. Iya. Pernikahan itu dua harus saling mensupport. Jangan ada yang ngerasa terpressure, jangan ada yang ngerasa terbebani, dituntut. Itu tuh capek kalau kayak gitu. Jadi kita itu, aku bilang ke si suami, kita ini partner. Jadi kita harus merasa kita ini sebagai sahabat, gimana caranya supaya hari-hari kita tuh seru. Kita bikin sesuatu kebahagiaan yang kecil-kecil, kayak kita masing-masing kayak ngejaga aku nggak pernah sama sekali nuntut suamiku untuk jadi seperti yang aku mau, sama sekali nggak, karena aku tahu cowok tuh nggak suka diatur. Iya. Dia punya cara pemikirannya sendiri. Bener banget itu. Jadi aku gimana caranya supaya bikin dia dulu nyaman dengan kita, tapi kita nyontoin gitu. Nyontoinnya gini, misalnya hal yang kecil. Oh, aku mah senangnya beberes. Aku bilang, sayang, aku beberes. Biar wangi, semprot-semprot. Kasut juga aku beresin nih. Biar kamu. Istriku, tolong. Aku disuruh debus loh. Ini piring, ini garam nih. Ayo yang. Kata gua. Istriku udah lumping. Oh, udah lumping ya? Istriku udah. Kan macem-macem kan. Jadi ada warna-warni kehidupan rumah Iya, tangga bener, tuh bener. noktah merahnya beda-beda ya. Jadi ada yang rumah tangga yang seneng, misalnya suaminya yang pengertian banget, kadang-kadang suaminya yang mengerjakan pekerjaan istri. Bener. Ada yang kayak gitu, ada juga yang istrinya kerja. Oh, iya, Terus ada juga yang dibalik. Iya, bener. Tapi sebenarnya kalau dominan atau enggak tergantung di mananya dan pada saat Po, apa. denger tuh, Po. Gitu. Dia belum 17 Agustus. Istrinya si Siti udah ngajak pohon ini kelapa. Oh, Ayo iya, naikin manjat Rispo. pinang. Naikin Rispo katanya. Manjat pinang gitu. Udah, ya. Panjat santai. pinang. Kok kayak agak gimana gitu? Ada Iya. chemistry-nya karena dia lagi ada aman udah. Aman ya. Aman ya, Po. Kalau Iya. posesif nggak Kak Janet? Sering ngecek Aku. HP gitu. Jadi aku tuh karena aku nggak mau ngelarang-larang cowok pasangan aku, misalnya nggak mau ngelarang, nggak mau nuntut. Jadi sebelum nikah kita perjanjian dulu nih, HP atau apa? kita harus terbuka apapun Oh, sebelum berarti. nikah. Iya. Jadi apapun yang nanti aku tahu setelah nikah aku nggak mau itu dengar dari orang. Oh gitu. Jadi ayo jujur-jujuran dan udah konsekuensinya kita harus nerima apapun. Jadi di awal itu sebelum nikah, sebelum ijab kabul tuh kita udah tahu semuanya tentang dia. Tentang siapa yang lagi deket sama dia, begitupun yang lagi deket sama aku, kasusnya apa dan segala macam itu aku udah tahu. Jadi aku udah menerima. Jadi kalau nikah itu nggak cuma nerima jiwa raganya doang, tapi semua masa lalunya, semua perjalanan hidupnya harus kita packing juga. Gitu dari paket itu. Itu yang membuat Kak Danet sampai sekarang masih cinta bahagia sama suaminya. Iya, itu penting banget di rumah tangga. Kadang-kadang yang tadi aku bilang bahagianya tuh romantisnya apa? Bener. Ketika kita nemuin pasangan yang bisa satu frekuensi dalam hal apapun loh. Misalnya diajak ngobrol nyambung, komunikasi penting banget loh. Bener. Kebayang nggak kita punya pasangan tapi nggak nyambung diajak ngobrol? Iya, Wah. kayak istrinya Haji Bolot. Lagi sakit lucu banget ya. Kagak. Haji Bolotnya itu yang suka kan emang Iya, di luar enggak misal praduga. kalau dapat komunikasi nggak bagus kan bingung Jadinya gitu. miskom ya kan? Iya. Ya, tapi bagus tuh, sabar banget berarti tuh istrinya Iya, Pak Haji makanya. Bolot. Tapi Iya.
Tapi sempat ragu nggak sih sama suami pas memilih suami? Yakin nggak sih sama suami? Iya loh, padahal pada saat itu aku baru bercerai kan. Iya. Habis bercerai itu aku trauma banget. Perempuan ya gimana sih rasanya gitu kan, kita dikecewakan, kita tahu pasangan kita yang sebelumnya itu melakukan pengkhianatan. Oh, dikhianati. Gue nggak suka gue bro. Sabar Kak Danet. Sabar Kak Danet. Udah lewat. Iya, tapi kan sekarang Apa mantan suami kamu pinjol pakai nama kamu? Apa gimana? Bahaya KTP ya. Jadi sebenarnya jadi trauma untuk perempuan itu memang susah hilang. Ya udah aku pasrahin aja sama Allah. Tapi kalau aku berlama-lama, punten-punten ya, maaf nih kalau misalnya aku sendiri dalam status janda, malah jadi fitnah nanti. Nah benar. Kemana-mana jadi nggak nyaman. Jadi nggak fokus nanti aku untuk bisa mencari goals akunya apa gitu. Akhirnya aku memilih untuk gini. Aku bilang ke suamiku yang sekarang, PDKT-nya kita tuh cuma 4 bulan. Enggak deh, kurang. 3 bulan. Oke. 3 bulan PDKT itu pun jarang ketemu. Taruh jatuhnya. Enggak juga sih, kita ngobrol dan segala macam tentang bisnis. Karena awalnya emang diawali deal-dealan tentang wig itu, bisnis wig. Iya. Tapi akhirnya berujung ke pelaminan. Aku pernah bilang sama dia, aku nggak nyari pacar, aku cari suami. Terus dia bilang gini, oke, kalau kamu nyari suami, akulah orangnya. Gitu. Itu 3 bulan ketemu loh, padahal aku belum seluruhnya tahu tentang dia, dan dia pun belum seluruhnya tahu tentang aku. Tapi ya ternyata itu dicatat sama malaikat, ayo loh. Iya, Dicatat, bismillah itu dan niat baik, tek 1. Terus awalnya gini, iya aku tuh pokoknya pengen bahagia. Iya, orang yang akan membahagiakan kamu adalah aku. Tapi gue juga kalau jadi suaminya Janita Janet mah pede, Bel. Iyalah, pede loh. Semuanya. Kalau punya. kamu cari yang ganteng, aku maju. Yang kaya, aku maju. Karena aku ganteng dan kaya. Insya Allah. Sebenarnya Suami kamu tuh akulah sebenarnya. tuket tambah bisa, tuket tambah. jadi pas saat itu tuh Lucu banget bro, lucu banget bro. Lucu. Sakit aja kamu lucu ya? Oh, nggak boleh ya? Udah, diam lagi. dia kan nggak mau gabut juga. Gimana nggak mau gabut Iya. juga kan dia kan? Terus Bo, Nah. kenapa Kak? Jadi pada saat itu pas udah nikah nih sempat ragu karena ya gitu. Jadi kita pacarannya setelah nikah kan. Yang tadinya dia mungkin niatnya mau nyekil, malah kepatil. Hati-hati makanya. Hati-hati ya kan. Dari kita mungkin cuma nyekil doang gitu kan. Ternyata sama malaikat dicatat, hati-hati itu. Akhirnya ya sampai sekarang berlanjut dan akhirnya semakin kesini malah semakin orang-orang malah sempat bilang itu kemana-mana berdua emang nggak bosan apa? Gitu. Nah kebanyakan gitu kan orang Iya. kan pasangan itu kan lama-lama dekat terus kemana-mana bareng-bareng tuh. Akhirnya bosan juga sebenarnya. Bel nih udah mulai bosen. Udah mulai bosan kelihatan ya? Nggak pernah ceria kalau pulang ke rumah gitu. Ya enggak? Ceria ya? Udah mulai bosen ya kan? Gak ada, jangan bilang begitu Po. Nonton terus loh Po. Nonton terus loh. Harus setia, udah limited edition loh cowok-cowok yang setia zaman sekarang tuh. Bener gak? Itu dicari banget sama cewek-cewek bervalue. Bener. Nah kayak gua gini. Iya, Gua mah setia banget. setia mana? banget. Lu mau nggak sama Ini gua? tuh jadi incaran cewek. Gak setia. Lu mau nggak? Aduh. Gak jadi. Masa lu sama dia doang? Ayo lah. Gembleng lah bertiga. Lah, gimana? Gue punya satu yang masih jomblo. Tapi ya itu tadi, perempuan yang benar, perempuan yang punya value pasti nyari cowoknya yang benar. Bener. Laki-laki yang emang laki-laki nakal nyarinya yang nggak benar, pasti nyarinya yang Tadi yang bener. Makanya Makanya saya dapat alhamdulillah istri Arab. Apa? Bel udah putus. Istri Arab. wih cantik lu. Arab, udah gitu kaya lagi. Bonus ya. Bel. Amanah loh. Iya. Dijaga. Aku tidur doang sudah ada. Dapat dikasih rumah di pasar Minggu. Dikasih rumah. Po jangan Jaksel lagi. Oh, mertua aku Oh gitu bener. Enak banget ya. Enak. Tapi pernah insecure nggak sama istri? syukur sih enggak karena aku kan semua juga punya. Oh luar biasa. Ngasih juga ke istri, ngasih. Enggak ada sih. Semuanya istri yang ngasih aku. Tampang ganteng gini istri yang ngasih. Ini gara-gara istri, asalnya nggak gini? Lu becek semua, emang becek semua. Kena pohon sini. Po, jangan Po. Sekarang lagi rame ini Kak Janet. Iya. Ada tahu nggak beritanya pasar sewaan terus Pacar. pacar Pacar sewaan. Oh, Jasa pacar. sleep call jadi nemenin kita ngobrol Tidur. sampai kita ketiduran gitu. Itu bener loh, itu bener. Aku tuh sempat
bukan mendengar sih, melihat ada fenomena ya. Kak. Maksudnya Iya. fenomena ya, karena di sini kayak orang-orang makin desperate-nya kelihatan banget. Bener. Orang-orang udah putus asa banget gitu, kayak nyari temen itu susah banget. Padahal orang ini lagi sibuk ngapain sih? Kadang-kadang kita mau nyari teman baik aja susahnya minta ampun. Cari teman yang bisa itu, tapi aku nggak tahu ya motifnya kalau sama-sama menikmati fasilitas itu ya. Dalam arti gini, kita nggak punya teman, ya udah kita pakai jasa nemenin ngobrol. Ya kalau dia bahagia ya udah, ya nggak apa-apa, asalkan jangan menuju ke arah yang negatif. Benar-benar. Kan itu balik lagi ke kalau dia larinya karena negatif, mau itu cuma teleponan, itu mau cuma ketemuan sekali, ya menurut aku sih itu nggak boleh. Dalam arti jangan rusak diri sendiri lah. Setuju itu. Kayak Aku gitu. setuju itu. Tapi kalau butuh temen kadang-kadang gini, butuh ditanyain mulu sama keluarga, mana calonmu? Itu kan sebenarnya pertanyaan kecil, tapi itu bener-bener bikin orang stres loh, hati-hati loh. Kapan nikah? Kapan punya anak? Itu hati-hati banget. Bener, kapan punya pacar? Kok jomblo terus? Itu hati-hati. Kadang orang iseng ngomong kayak gitu, tapi itu bener-bener nusuk, nancep, itu bahaya banget. Bisa bikin orang tuh jadi putus asa lah cuma gara-gara gitu Benar. doang. Setuju itu aku sih. Apa kayaknya masuknya pembulian deh kalau kayak gitu. Orang jomblo, kapan punya pacar? Nah, Bully deh. bully kayaknya. itu deh kayaknya. Iya bener. Belum punya pacar. Jomblo aja. Iya, Suka bener sama sendiri, jenis Dan. nih katanya Nah gitu. gitu, Ih, kadang-kadang bener bully kan. bully itu gue yakin bully itu. Kalau misalkan ada pasalnya mah enak tuh. Iya makanya bully itu kan hal kecil, kayak gampang banget gitu mulut keluar atau nulis di medsos. Gimana kalau kita bikin pasalnya sekarang di sini? Sekarang, Iya. aduh ribet juga ya hidupnya. Ribet juga. Pasal ya. Tapi itu tadi, jadi layanan. Bully itu sih. Tapi banyak hati-hati loh, hati-hati banget kita kan. Jangan sampai ngerusak diri kita sendiri, kenal sama orang yang kita juga belum kenal lama, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gua pernah tuh gitu. Iya. Misalnya hal yang menurut dia enak-enak tapi malah jadi menjerumuskan, kan sayang banget. Iya. Enggak sih. Aduh. Bel, ngapain ya? Tadi ngomongin bully deh. Gua ini dulu dah. Tapi lu Mbak Janet, saya izin bentar ya. Nggak kuat. Ah, bukan nggak Oh, kuat. nggak kuat. Dia mau ke toilet sebentar. Oh gitu. Ya, Oh, bentar iya. ya. Kita ngomong berdua aja nih. Ngobrol, Bel main ini, main challenge Bel, challenge aja. Kalau enggak main challenge aja ya. Iya, main challenge. Tapi Challenge sebelumnya kakak tuh pernah dibully nggak Challenge. zaman dulu? Kotak ajaib itu. Ada kotak ajaib di sini biasanya ada. Bully ya pasti pernah sih. Tapi bulian itu malah yang bikin aku jadi Bulian itu ya kak ya? ke-trigger gitu. Biar enak sini nih. Nah, biar enak sini nih. Wih, berarti luar biasa sekali ya kak ya? Ntar dulu, belum juga cerita. Belum ya? Belum. Jadi kita ke-trigger malah dengan bulian itu, kayak kita ke-trigger bahwa penyanyi dangdut lo jangan gaul sama Janita Janet, ntar rambut tuh keriting. Iya. Sampai segitunya? Iya, terus aku kerja kelompok pada saat itu, aku pernah yang nggak diajakin mereka karena ngerasa lu penyanyi dangdut nggak asik gitu. Terus karena aku dulu tipe orang yang pemalu, jadinya orang-orang tuh mau ngajakin aku, Janet mah nggak asik orangnya, padahal sebenarnya aku tuh kayak agak ya orang Cancer kan gitu. Kayak Cancer itu bintangnya tahu kan, kalau Cancer tuh sensitif. Terus kayak takut melakukan kalau mau berkomunikasi, berhati-hati banget. Berhati-hati banget biasanya. Sangat berhati-hati, saking berhati-hatinya jadi kayak kelihatan ansos, padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya asik banget anaknya tuh. Berarti kakak ini termasuk Ansos. Nah itu. Bintang. Oh iya, Cancer dan ansos disatuin jadi Wes. Oke Kak Danet, terima kasih Kak Danet. keren. Ada nggak sih pesan-pesan Kak Danet buat orang-orang yang di luar sana yang pengen banget, ibaratnya pengen seperti penyanyi dangdut, kasih tahu dong pesan-pesannya kan apa, kayak moralnya kayak apa? Atau kakak mau kasih apa kayak pesan? Seolah-olah yang lain nggak bermoral gitu ya. Buat teman-teman yang lagi pengen Iya. naik ke atas, Iya. hati-hati, berjuang terus. Enggak sih, intinya gini, fokus mantapin lagi apa yang bisa kita tonjolkan, dalam arti misalnya kita punya kualitas nih, punya kualitas vokal yang bagus, vokalnya dibagusin. Preparing itu penting banget. Bener sekali. Jadi kalau nanti suatu saat udah datang kesempatannya, kita siap untuk nyambut Wes, pintu kesuksesan. Langsung saja terakhir buat Kak Danet, langsung Ya. perform, kita nyanyi apa nih? Kamu mau jadi lelaki cadangan nggak? Oke, boleh dong kalau gitu dong. Terima kasih buat yang sudah menonton maupun yang ada di studio. Bahkan Janeta terima kasih juga ya. Kasih Kak Janeta Janet Siga. Lelaki cadangan.
Ku tuliskan sebuah cerita cinta segitiga, dimana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa, aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa untuk ku tinggali. Dan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlanjur sayang. Dan nanti bila kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Oi, oi, ha. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa untuk ku tinggali. Kan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan nanti bila kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan.